Bab 57-59. Penyesalan sang presdir dingin. Wanita itu tidak sanggup lama-lama menopang tubuhnya hingga terduduk di lantai. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Ia berusaha menahan rasa sakit di kedua pahanya. Aku tidak akan membiarkanmu melangkah selangkah pun keluar dari daerah kekuasaanku, wanita sialan. Plak plak plak. Gavin juga menamparkan pipi W4 Nita itu sebanyak 3 kali hingga membuat bisbirnya pecah dan mengeluarkan sedikit darah dari sudut bisbirnya. Semua hanya karena dendammu. Kau menghancurkan banyak hati. Hanya karena dendammu, Lina. Teriak Gavin dengan rahang mengeras sekaligus mata berapi-api. Dan yang paling aku benci dari semua kelakuanmu. Kau tega-teganya membuang putriku ke panti asuhan dan meninggalkanku seperti orang bodoh. Lanjut Gavin menjambak rambut panjang wanita itu. Mengapa kau setega itu melakukannya, Lina? Mengapa kau tega mempermainkan hatiku? Teriak Gavin dengan wajah frustasi. Kau salah paham, Gavin. Semua tidak seperti yang kau pikirkan. Tegas wanita itu dengan suara bergetar. Wajahnya juga terlihat semakin pucat seiring dengan banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya akibat luka tembakan yang mengena kedua kakinya. Gavin kemudian mencengkram dagu wanita itu dengan sangat kuat. Aku tidak akan pernah percaya lagi dengan perkataanmu, Lina. Sama seperti sebuah kaca yang pecah menjadi serpihan saat terjatuh ke lantai. Serpihan itu tidak akan pernah bisa kembali utuh menjadi sebuah kaca. Seperti itulah kepercayaanku padamu. Aku tidak akan pernah lagi percaya dengan semua kata-katamu. Bisik Gavin tersenyum sinis. Gavin lalu menyeret rambut wanita itu mendekat ke arah ranjang lalu mendorongnya ke atas ranjang dengan sedikit kasar. Gavin yang gelap mata tega melakukan hal tak senonoh kepada wanita itu berulang kali hingga pingsan. Setelah melakukan hal tidak senonoh kepada wanita itu, Gavin kemudian memanggil seorang dokter mengobati luka wanita itu. Seorang dokter seusia dengannya datang dengan tergopoh-gopoh sembari menenteng sebuah tas yang berisikan beberapa alat medis. Gavin pastikan kalau pria itu sedang panik saat menerima panggilan darurat darinya. Dokter itu bernafas lega saat melihat keadaan Gavin baik-baik saja. Hah? Kukira kau yang sedang terluka dan sekarat saat menerima panggilan darurat darimu. Ujar dokter itu sembari memeriksa keadaan wanita yang tidak diketahui pria itu siapa. Karena ia bekerja bersama Gavin sejak 20 tahun yang lalu. Tentu saja ia hanya tahu kalau Gavin merupakan suami dari Rania. Mengapa kau melukai kedua P4 hektar kakinya? Kemungkinan besar ia bisa mengalami kelumpuhan, ujar dokter itu membius tubuh W4 Nita itu dan mengeluarkan 2 peluru yang masih tertinggal di dalam kedua P4 hanya. Aku memang sengaja melakukannya agar dia tidak bisa melakukan apa yang sedang tersusun rapat di otak liciknya. Jawab Gavin menatap sinis ke wajah pucat pasi wanitanya. Apa kau mengenalnya? Tanya dokter itu terkejut. Ya, aku sangat mengenalnya. Kata Gavin dengan suara datar. Siapa wanita ini? Apakah wanita ini wanita simpananmu? Tanya dokter itu menghentikan gerakan tangannya. Tidak. Wanita itu merupakan istri pertamaku dan ibu dari anakku. Jawab Gavin dengan jujur membuat tubuh dokter itu membatu beberapa detik. Ia kemudian melanjutkan pekerjaannya mengobati luka Lina tanpa bertanya lebih jauh lagi. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya dokter itu bertanya-tanya.
Kalau wanita itu adalah istri pertama Gavin, mengapa pria itu malah menyakiti wanita yang terbaring lemah di hadapannya? Apalagi wanita ini merupakan ibu dari putrinya. Setelah selesai melakukan operasi pengangkatan peluru, dokter itu memasang infus di punggung tangan wanita itu. Ia juga menyuntikkan obat bius untuk mengurangi rasa sakit luka yang mungkin saja akan membiru dan membengkak saat wanita itu bangun nanti. Gavin pastikan wanita itu tidak akan bisa berjalan hari esok, karena luka di kakinya cukup dalam. Semuanya sesuai dengan rencananya. Di sisi lain, Karina dengan hati-hati menyelinap masuk ke dalam mansion ayahnya tanpa sepengetahuan para anak buah The Devil. La mengamati sekitarnya dengan hati-hati agar tidak ada yang menyadari keberadaannya. Karina berdiam dengan tegap di tengah kegelapan sembari menatap kamar ayahnya dalam diam. Ia melihat lampu kamar ayahnya masih menyala. Itu menandakan kalau pria itu belum tidur. Apa yang sebenarnya Padre inginkan dari kedua wanita itu? Apa mereka bagian dari masa lalu Padre? Gumam Karina tanpa berniat melangkah mendekati kamar ayahnya. Ia juga tidak akan bisa mendengar semua kegaduhan yang terjadi di dalam. Karena kediaman mereka di Pulau Rahasia sudah didesain dengan tingkat keamanan yang tidak main-main. Semua ruangan juga telah difasilitasi dengan ruangan kedap suara, termasuk dapur dan tempat lainnya. Di saat Karina sedang menyelidiki apa yang sedang direncanakan oleh ayahnya, maka di saat itu juga Ocean sedang menyusun sebuah rencana besar untuk membawa Karina dan anak-anaknya kembali ke kehidupannya. Charles dan anak buahnya tentu saja sudah menemukan lokasi keberadaan Karina dan anak-anaknya. Mereka semua tidak mau menerima hukuman dari tuan mereka. Aku akan memberikanmu waktu kembali ke negaramu hanya untuk berlibur di sana. Ingat, hanya untuk berlibur. Cukup 10 tahun waktumu bebas. Aku juga tidak akan sungkan merebutmu dari suamimu yang sekarang. Gumam Ocean melangkah turun dari dalam mobil dengan ambisius. Ocean melangkah masuk ke dalam perusahaan dengan wajah dingin. Siapapun tidak akan berani menyapa pria itu saat sedang berekspresi dingin seperti itu. Ceklek. Ocean masuk ke ruangan rapat dan duduk santai di kursi kebesarannya. Ia menatap peserta rapat yang hadir satu persatu. Ocean menatap sinis saat melihat keberadaan Timotius di antara para peserta rapat itu. Entah mengapa darah Ocean tiba-tiba mendidih saat melihat senyum mengejek pria itu. Timotius memang diminta Karina menghadiri rapat hari ini. Karina juga meminta Timotius terjun ke lapangan untuk mengawasi proyek pembangunan Hotel Gultom. Timotius memang sudah anti-anti kalau Ocean akan menatapnya penuh permusuhan. Timotius yang masih memiliki kekesalan dengan Ocean sama sekali tidak takut memancing amarah pria itu. Saat rapat sedang berlanjut, Ocean seringkali mencari-cari kesalahan pihak Arnold Group agar out dari proyek ini. Namun, Timotius dengan cerdas meluruskan setiap kesalahan yang dilemparkan kepada Arnold Group. Lagi-lagi Timotius tersenyum mengejek saat melihat wajah merah padam Ocean. Siapa suruh kau menyakiti wanita kesayanganku? Ejek Timotius melalui gerakan bibirnya membuat Ocean meradang, tanpa sadar memukul meja meeting dengan kuat hingga membuat beberapa peserta rapat terkejut. Ocean tentu saja mengerti dengan maksud dari gerakan bibir Timotius. Meeting hari ini akan kita lanjutkan besok. Tegas Ocean keluar dari ruangan meeting dengan rahang mengeras. Wanita kesayanganku. Geram Ocean mengingat-ingat klaim yang dilakukan Timotius kepada Karina. Ia tidak suka pria lain mengklaim Karina sebagai milik mereka. Apa pria itu ingin menantangku?
Lihat saja nanti aku akan membuatmu menangis darah saat melihat Karina lebih memilihku ketimbang memilihmu. Tegas Ocean dengan penuh percaya diri. Setelah perwira polisi itu maka terbitlah suami barumu, Karina. Aku tidak akan membiarkan keduanya memilikimu. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak juga dengan mereka. Lanjut Ocean tersenyum menyeramkan. Bab 58. Karina bersembunyi di sebuah ruangan yang jarang dikunjungi oleh semua penghuni kediaman ayahnya. Termasuk Maid sendiri. Ruangan itu juga terhubung langsung dengan jurang di ujung hutan. Dari dalam tempat persembunyiannya, Karina mengawasi gerak-gerik anak buah ayahnya dari rekaman CCTV halaman depan. Karina begadang hingga pagi mengawasi keadaan sekitar markas ayahnya dari layar CCTV. Malam berganti pagi. Namun, Karina tak kunjung melihat pergerakan ayahnya. Karina hanya melihat seorang dokter masuk dan keluar dari mansion ayahnya. Selisih waktunya sekitar 1,5 jam. Aku yakin kalau Padre sudah melakukan sesuatu kepada kedua wanita itu. Gumam Karina sedikit putus asa dengan firasatnya. Namun, aku juga harus memastikan identitas kedua wanita itu. Hidup atau mati. Aku harus tahu alasan Padre membawa mereka ke tempat rahasianya. Gumam Karina berusaha membuang pikiran negatif yang melintas di otak kecilnya. Karina tiba-tiba merasa perutnya keroncong berulang kali. Sepertinya cacing-cacing di perutku mulai kelaparan. Gumam Karina terdiam beberapa saat. Ia kemudian merogoh kantong celananya mengambil ponsel pribadinya. Karina langsung menghubungi nomor ponsel yang biasanya anak-anaknya gunakan. Ibu 3 anak itu juga ingin memastikan keadaanmu ketiga anak-anaknya. Madre, lirih Oscar dengan suara serak dari seberang sana baru bangun tidur. Ia terbangun karena mendengar suara panggilan masuk dari ponselnya. Apa kalian sudah sarapan, sayang? Tanya Karina dengan suara pelan. Belum, Madre. Oscar baru bangun. Kemungkinan Nika juga belum bangun karena kami tidur larut tadi malam. Oscar menguap lebar sembari melangkah menuju kamar mandi. Ia menyikat giginya sembari meletakkan ponselnya di atas kaca wastafel. Bisakah kamu membangunkan adik-adikmu? Madre juga ingin mengobrol dengan mereka. Kemungkinan Madre akan pulang nanti malam. Itu pun kalau urusan Madre di sini sudah selesai. Kata Karina dengan suara pelan. Oscar menghela nafas panjang mendengar perkataan ibunya. Oscar kemudian mengelap wajahnya pakai tisu basah sebelum melangkah keluar dari kamar mandi. Sebenarnya apa yang Madre lakukan di sana? Tanya Oscar sembari melangkah menuju kamar Ocean kecil. Para maid langsung serentak menunduk saat menyadari keberadaan Oscar. Mereka tidak akan berani bersuara saat banyak CCTV yang mengawasi gerak-gerik mereka. Oscar malah mengabaikan sikap para maid yang bekerja di mansion kakeknya. Setibanya di kamar Ocean, Oscar melihat saudaranya sudah bisa bersandar di atas tempat tidur sembari menatap kosong ke arah jendela. Kak, Madre mencarimu, kata Oscar membuat Ocean tersadar dari lamunannya. Oscar tersenyum tipis melihat kedatangan adiknya. Ia kemudian meminta Oscar agar naik ke atas ranjangnya. Oscar langsung naik ke atas R4 jang dan mengubah panggilan suara dari ibu mereka menjadi video call. Karina bisa melihat wajah kedua putranya dengan jelas. Bagaimana keadaanmu, sayang? Apa kamu merasa lukamu sudah lebih baik setelah dirawat jalan di rumah? Tanya Karina dengan lembut. Ocean kecil tersenyum tipis mendengar pertanyaan ibunya. Si, Madre. Ocean sudah merasa lebih baik.
Luka operasi kemarin juga sudah mulai mengering. Kata Ocean dengan suara pelan. Di mana adik kalian? Apa Nika belum bangun? Tanya Karina saat tidak menemukan keberadaan putrinya. Oscar langsung melangkah keluar dari kamar Ocean kecil dan melangkah menuju kamar adiknya. Benar saja. Nika masih tidur dengan nyenyak di atas tempat tidur. Nika, wake up. Madre mencarimu. Ujar Oscar menepuk pipi adiknya dengan lembut. Nika yang cukup terganggu dengan suara Oscar langsung membuka kedua matanya. La menatap wajah saudaranya dengan wajah bantalnya. Kak, Nika masih mengantuk. Gumam Nika berniat kembali memejamkan kedua matanya sembari menarik selimut menutup seluruh tubuhnya. Oscar langsung menyibakkan selimut itu dan menarik kedua tangan adiknya agar beranjak dari atas tempat tidur. Madre mencarimu. Apa kamu tidak mau berbicara dengan Madre? Tukas Oscar. Meskipun sedikit mager beranjak, Nika langsung turun dari tempat tidur dan melangkah menuju kamar mandi. Setelah selesai menyikat gigi dan mencuci wajahnya, Nika kemudian mengikuti langkah saudaranya menuju kamar Ocean kecil. Nika dan Oscar bingung saat melihat wajah sedih Ocean. Padahal setahu Oscar saat meninggalkan kakaknya tadi, anak itu terlihat masih ceria mengobrol dengan ibu mereka. Kakak mengapa sedih? Apa kakak sedih saat berjauhan dengan Madre? Bukankah kita sudah besar dan bisa melakukan semuanya sendiri? Celetuk Nika membuat Karina yang mendengar perkataan putrinya dari seberang sana terkejut. Oscar yang melihat gelagat aneh dari saudara kembarnya langsung menyahut perkataan adiknya. Ya, sepertinya kakak sangat merindukan Madre. Celetuk Oscar naik ke atas tempat tidur dan mengarahkan wajahnya ke arah kamera. Nika ikut bergabung bersama kedua saudaranya. Karina tersenyum hangat melihat wajah ketiga anak-anaknya. Apa kalian sudah sarapan? Pertanyaan sederhana itu akan selalu terucap dari bibirnya saat sedang berjauhan dengan anak-anaknya. Belum, Madre. Sahut Nika membuat Karina menghela napas panjang. Mengapa kalian belum makan? Apa karena kalian bangun telat hari ini? Tanya Karina dengan suara lembut. Si, Madre. Jawab ketiganya dengan wajah memelas. Baiklah. Madre akan meminta para maid menyiapkan sarapan pagi untuk kalian. Balas Karina mengeluarkan satu lagi ponsel dari saku celananya. Halo, Nona muda. Ada yang bisa saya bantu? Sahut seorang wanita parubaya dari seberang sana dengan perasaan khawatir. Tidak biasanya Karina menelpon mereka sepagi ini. Siapkan sarapan pagi untuk ketiga anak-anakku. Antarkan sarapan mereka ke kamar putra pertamaku. Satu lagi. Jangan lupa ganti perban luka yang membalut luka operasi putraku. Kata Karina dengan suara datar. Baik, Nona. Jawab wanita itu sebelum Karina mengakhiri panggilannya. Bibi akan mengantar sarapan kalian ke kamar Ocean. Madre sepertinya akan pulang larut malam. Kalian tidak perlu begadang lagi seperti kemarin. Nasihat Karina dengan lembut menatap ketiga anak-anaknya. Si, Madre. Jawab mereka dengan patuh. Mereka mengobrol cukup lama hingga beberapa maid mendorong troli makanan masuk ke dalam kamar Ocean. Seorang wanita berpakaian perawat juga melangkah masuk ke dalam kamar Ocean sembari membawa beberapa alat medis. Perawat itu tersenyum lembut menatap Ocean. Saya akan mengganti perban luka jahitan operasi Anda, Tuan Muda. Kata perawat itu dengan lembut. Oscar dan Nika membiarkan perawat itu mengganti perban luka Ocean kecil. Sementara keduanya memilih duduk di meja makan yang tersedia di kamar Ocean.
Di saat para maid sibuk menyajikan menu sarapan pagi untuk mereka, Ocean tidak ikut bergabung sarapan bersama saudaranya. Karena ia belum bisa mengonsumsi makanan secara sembarangan hingga lukanya benar-benar sembuh. Para maid akan menyajikan bubur dan segala jenis sayur buah sebagai hidangan sarapan untuk Ocean. Ocean menatap bubur di hadapannya dengan tatapan bosan. Meskipun rasa bubur itu tidak seperti rasa bubur di rumah sakit, tapi tetap saja Ocean bosan dengan menu sarapan yang sama. Ocean mendorong makanan itu dan meminta salah satu maid menyiapkan pancake rasa strawberry untuknya. "Aku ingin sarapan dengan pancake rasa strawberry," kata Ocean kecil dengan wajah memelas. "Baik, Tuan kecil," jawab salah satu maid yang berdiri di sana. Ia langsung keluar dari kamar Ocean dan meminta koki kediaman Gavin menyiapkan pancake permintaan Ocean kecil. Ocean kecil kembali mengarahkan wajahnya ke arah layar ponsel mereka. Ya, ponsel itu bisa digunakan oleh siapapun di antara mereka bertiga. Meskipun usia mereka sudah mau memasuki 10 tahun. Tapi, Karina belum mengizinkan putra-putrinya memiliki ponsel secara pribadi. Kadang ponsel itu dipegang oleh Oscar. Kadang bisa juga dipegang oleh Nika ataupun Ocean. "Maafkan kami hampir saja melupakan Madre," ujar Ocean kembali memposisikan ponsel mereka agar memperlihatkan wajah mereka bertiga. "Tidak apa-apa, sayang." Sepertinya cacing-cacing di perut Madre juga mulai lomba-lomba berdemo. "Sebaiknya kalian lanjut sarapan. Madre akan menutup teleponnya." Tukas Karina tersenyum tipis. "Semoga hari Madre menyenangkan." "Kami mencintai Madre," balas Ocean tersenyum tipis. Sementara Oscar dan Nika dengan mulut penuh ikut mengangguk saat mendengar perkataan ibunya. "Madre juga mencintai kalian, sayang," kata Karina sebelum mengakhiri panggilannya. Di markas The Devil, Gavin menyilangkan kedua kakinya duduk di atas sofa dekat jendela kamarnya. Tak beberapa lama wanita itu terbangun dengan tubuh lemas. Wanita itu kemudian menyenderkan punggungnya di atas ranjang sebelum mengamati sekitarnya. Namun, wajah wanita itu tiba-tiba panik saat tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. "Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?" Lirih wanita itu kembali mencoba menggerakkan kedua kakinya. Namun, wanita itu tidak bisa sedikitpun merasakan sensasi kulit tubuhnya. Ia merasa kakinya kebas seperti mati rasa. Gavin, apa yang kau lakukan padaku?" teriak wanita itu dengan marah. "Apa kau sengaja membuatku menderita seperti ini?" lanjut wanita itu dengan menggebu-gebu. Ia tidak bisa lagi mengontrol amarahnya. Aku memang sengaja membuatmu lumpuh," jawab Gavin tersenyum menyeringai. Bab 59. Ocean menyibukkan dirinya dengan bekerja hingga larut malam di kantor. Ia berusaha menghindari kakeknya, ayahnya dan juga saudaranya. Kepulangan mereka bisa saja membuat Ocean semakin frustasi setelah kepulangan anak-anaknya tanpa berpamitan. Charles masuk ke dalam ruangan Ocean dengan wajah panik masuk ke dalam ruangan Ocean. "Tuan, Pulau P tiba-tiba mengalami gempa bumi. Hingga beberapa pekerjaan mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Pembangunan proyek Gultom harus ditunda hingga mereka sembuh," kata Charles membuat Ocean terkejut. "Kirim beberapa dokter ke Pulau P untuk mengobati mereka," balas Ocean menatap Charles dengan wajah datar. "Baik, Tuan," jawab Charles langsung menjalankan perintah Ocean. Berita mengenai gempa bumi di Pulau P disiarkan di seluruh TV nasional maupun internasional.
Ocean tidak mungkin turun lapangan secara langsung saat keadaan di Pulau P masih rawan. Di negara lain, Karina mengendap-endap keluar dari tempat persembunyiannya setelah melihat kepergian ayahnya. Ia langsung melangkah menuju dapur. Para maid tentu saja terkejut melihat keberadaan putri atasan mereka. "Nona," lirih mereka cepat-cepat menurunkan pandangan mereka. "Jangan beritahu Padre mengenai keberadaanku. Jika sampai Padre mengetahui keberadaanku, maka aku akan menghabisi nyawa kalian," kata Karina membuat para maid ketakutan. "Buatkan aku beberapa cemilan dan sarapan pagi," pinta Karina sembari melangkah menuju kulkas. Ia mengambil beberapa buah dan air mineral. Ia akan membawa makanan itu ke ruangan rahasianya. Sembari menunggu maid menyiapkan sarapan dan cemilan untuknya, Karina menanyakan ke beberapa pelayan yang ada di sana mengenai wanita yang kemarin dibawa ayahnya. "Apa kalian melihat Padre membawa dua wanita ke sini?" tanya Karina menggigit buah apel di tangannya. Para maid saling melirik mendengar pertanyaan putri majikan mereka. "Tidak, Nona," jawab mereka serentak membuat Karina mendengus dingin. "Aku tahu kalian mengetahuinya. Namun, aku akan pura-pura percaya dengan ucapan kalian," kata Karina membuat para maid ketakutan. Mereka tidak mungkin bisa membohongi wanita itu. "Setelah matang antar sarapan itu ke kamarku," kata Karina sembari melangkah menuju lantai atas. Tanpa sepengetahuan para maid Karina melangkah menuju kamar ayahnya. Saat tiba di depan pintu kamar ayahnya, ia terdiam beberapa saat sebelum membuka pintu itu secara diam-diam. "Terkunci," lirih Karina. Karina tidak menyerah begitu saja. Ia melepaskan penjepit rambut yang ada di kepalanya hingga berhasil dan membuka pintu itu dengan hati-hati. Ceklek. Karina tidak menemukan apapun saat pintu itu sudah terbuka. Kamar ayahnya terlihat bersih dan rapi. Karina mengamati setiap dinding kediaman ayahnya dengan teliti. Mungkin saja ia bisa menemukan sebuah petunjuk di sana, pikirnya. Tiba-tiba atensi Karina tertarik dengan sebuah lukisan wanita yang cukup besar dipajang di atas kepala tempat tidur ayahnya. "Mengapa wajah wanita ini sangat mirip denganku?" gumam Karina mengelus lukisan itu dengan lembut. "Apa ini lukisan wanita yang melahirkanku?" Lanjutnya meneliti wajah wanita yang ada di lukisan itu. Karina tanpa sengaja menjatuhkan lukisan itu hingga retak. Dengan perasaan cemas Karina langsung mengangkat lukisan itu. Ia takut ayahnya akan marah dan mengetahui keberadaannya. Saat ingin mengembalikan lukisan itu ke tempat semula, Karina tertegun melihat sebuah brankas kecil dipasang di belakang lukisan itu. Karina menekan angka kelahiran ayahnya untuk membuka kunci brankas itu. Namun, hasilnya tetap nihil. Brankas itu tidak terbuka. Karina kembali mencoba membuat brankas itu menggunakan hari ulang tahunnya. Lagi-lagi brankas itu tidak terbuka. Karina berpikir beberapa saat sebelum mendapatkan sebuah ide membuka brankas itu. Saat pintu brankas itu terbuka, Karina malah melihat sebuah remote control di dalam brankas itu hingga membuatnya menghela napas panjang. "Aku pikir tadi isinya barang-barang yang sangat penting. Ternyata isinya hanya sebuah tombol." Celetuk Karina memperhatikan remote control ukuran mini itu. "Tapi mengapa remote ini hanya memiliki dua tombol?" gumam Karina mencoba menekan salah satu dari tombol itu. Suara pintu bergeser membuat Karina tersentak kaget. Dek! Kedua bola mata Karina membesar saat melihat sebuah lorong gelap di dalam kamar ayahnya. Dengan hati-hati Karina masuk ke dalam lorong itu. Karina terkejut saat melihat interior desain lorong itu.
Terkesan sangat misterius. Kehidupan Padre benar-benar penuh dengan rahasia. Karina melangkah semakin masuk ke dalam lorong tersebut. Hingga ia menemukan sebuah pintu ukuran besar di ujung lorong. Karina kembali membuka pintu itu dengan jepitan rambut miliknya. Saat pintu itu terbuka, Karina terdiam beberapa detik saat melihat sebuah kamar yang cukup luas. Kaki Karina tiba-tiba melangkah semakin masuk ke dalam kamar itu. Hingga ia melihat seorang wanita tidur dengan wajah gelisah di atas tempat tidur. Tiba-tiba kedua mata wanita itu terbuka lebar dan membuat pandangan mereka bertemu. Wanita itu menatap wajah Karina dengan bola mata berbinar. Sementara Karina menatap wajah wanita itu dengan wajah dingin dan datar. "Tuh, tolong keluarkan saya dari sini," lirih wanita itu dengan penuh permohonan. "Who are you?" tanya Karina dengan suara datar melangkah semakin dekat dengan wanita itu hingga membuat wanita paruh baya itu tertegun. Wanita itu tiba-tiba terdiam saat mendengar pertanyaan Karina. Ia tidak mau mengungkapkan identitasnya kepada orang yang tidak dikenalnya. Namun, bisa-bisanya dia meminta bantuan kepada orang yang tidak wanita itu kenal sama sekali. "Apa kau Rosalinda?" tanya Karina memastikan dugaannya saat tidak mendapatkan jawaban dari wanita itu. "Dek." Wanita itu terkejut saat mendengar satu nama yang terucap dari bibir Karina.